Golkar memerlukan, Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Oke, terima kasih diundang. Dan ini partai nekat nih. Tapi saya senang karena ini saya pakai kaos kuning. Belum, nggak jelas kuningnya, harus jelas. Tadinya ini sempurna kuning. Tapi karena udah bertahun-tahun saya pakai naik gunung, dia udah mulai usang. Yang usang warnanya, bukan idenya. Erwin teman baik saya tuh. Teman makan dan minum. Yang minumnya jangan disebut. Suatu waktu Erwin ajak saya diskusi tentang ide untuk menghasilkan gagasan dasar dari sebuah partai yang tumbuh di era ideologi itu. Saya bilang saya tertarik. Saya baca banyak buku tentang ideologi, saya ngajar tentang teori ideologi. 15 tahun saya ngajar tentang filsafat politik, filsafat hukum, filsafat segala macam. Waktu Erwin datang, di pikiran saya adalah Erwin ingin menerobos secara konseptual tema politik Indonesia. Menerobos secara konseptual. Dan untuk menerobos secara konseptual, diperlukan kemampuan intelektual. Jadi waktu Erwin sodorkan buku itu, saya bilang oke, saya anggap bahwa ini satu peristiwa yang disediakan oleh sejarah, sehingga Golkar bisa regain the past itu. Golkar didirikan secara intelektual, secara konseptual, dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan. Golkar tidak bertahan karena kecantikan dan kewangian caleg-calegnya. Walaupun saya lebih banyak berteman dengan perempuan kader Golkar daripada yang laki-laki itu. Karena wangi pikiran, dan di ruangan ini seluruh jenis UD toilet, IDT itu, wangian ada di sini. Surplus parfum ada di Golkar. Tapi sekaligus kita melihat wanginya pikiran Golkar yang tidak kita temukan di dalam perdebatan talk show tentang politik. Jadi waktu, coba lihat coba. Ini juga saya baru lihat covernya ini, itu jalan tengah kuning, kiri kanannya hijau dan merah itu. Oke. Coba saya ulas dulu ya Pak Erlangga. Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau Anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau Anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Itu kalau dilihat sepintas itu kayak laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Di ujungnya ada pohon beringin. Jadi saya bisa berpikir tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon beringin. Apa? Saya balik pada situasi politik dulu tuh, Pak Erlangga. Satu waktu ada sebuah peristiwa, mungkin setahun lalu, dalam sebuah pesta yang semi private. Saya duduk di samping Pak Prabowo. Boleh ngomong tentang politik. Lalu terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak, menurut saya
yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga Hartarto. Saya terangkan, saya terus. Kenapa? Anda punya partai Gerindra yang syarat dengan ideologi patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi saya ucapkan itu sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Jadi sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golkar itu surplus pikiran, surplus teknokrasi itu. Dan yang kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya. Yang disebut sebagai jalan tengah. Kan itu konsepnya. Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik. Sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis. Yaitu bersekutu dengan seseorang yang bukan berbasis pada, itu ada tulisannya apa tuh? Executive Education Program for Young Political Leaders. Golkar akhirnya tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti adalah seorang yang dihasilkan oleh dealership, bukan leadership. Saya mau terus terang. Tapi masih ada kesempatan. Ini batch ke-15. Mungkin batch ke-16. Anak muda itu disuruh ikut program Golkar. Suruh masuk kelas itu. Itu pentingnya satu institusi dibentuk. Bukan tentang siapa yang mau memimpin Indonesia. Tapi siapa yang mau belajar memimpin Indonesia. Kan memimpin itu perlu kaderisasi. Dan di dalam kaderisasi itu kita isi value bangsa ini. Tadi Mbak Wiwi mengucapkan dengan baik bahwa value bangsa ini adalah kemajemukan. Tetapi betul tadi Bung Karno menganggap kemajemukan itu bisa membatalkan persatuan. Karena itu Bung Karno menginginkan satu partai yang menjadi semacam mewakili seluruh golongan. Lalu diterima Golkar. Walaupun sebelumnya ide Bung Karno itu didahului oleh proposal Muhammad Hatta kalau saya nggak salah. Yang judulnya Maklumat Nomor X. Untuk membuka partisipasi politik. Karena Indonesia belum merdeka. Untuk memperlihatkan pada dunia luar bahwa Indonesia itu demokratis karena ada banyak partai. Dan Bung Hatta sebagai orang yang pernah belajar di Eropa mengerti bahwa demokrasi hanya disebut demokrasi kalau ada multi partai. Itu dasarnya kenapa Bung Hatta mengeluarkan maklumat pendirian partai politik yang akhirnya ikut dalam kompetisi 1955. Itu yang kita punya. Lalu tiba pada era Pak Harto. Pak Harto mungkin merasa ini banyak cawe-cawe nih. Partai-partai itu. Lalu Pak Harto sederhanakan. Jadi dua kekuatan politik dan satu Golkar. Pak Harto melakukan itu demi efisiensi stabilitas untuk memastikan bahwa goncangan politik tidak boleh mengganggu pembangunan ekonomi. Logikanya begitu. Golkar ada di situ. Dan pada waktu itu saya masih mahasiswa. Setiap hari kita kritik termasuk Pak Akbar Tanjung. Bahwa Golkar itu peralatan dari militer. Semua mahasiswa dengan bangga mengatakan Golkar adalah peralatan dari militer. Sipil yang dikendalikan oleh militer. Tapi kita bisa penuhi
keterangan itu dengan menganggap bahwa pada waktu itu kekuasaan tentara memang in optima forma. Sehingga bagi Pak Harto ya udah stabilitas dinomor satukan. Walaupun triloginya adalah stabilitas, pemerataan dan apa satu lagi itu pertumbuhan ekonomi diputar-putar. Tapi tetap sampai era reformasi pelajaran kita tentang Orde Baru adalah a kind of authoritarianism itu. Udah selesai, balik lagi pada partai politik di dalam keadaan yang majemuk. Balik pada reformasi, mengembalikan politik menjadi persaingan banyak partai. Jadi Pak Harto punya alasan untuk mengefisienkan partai dan menyederhanakan itu dalam dua partai dan satu kekuatan politik. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Jadi saya pakai baju kuning, karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti kembalikan politik pada doktrin yang pernah diucapkan oleh siapa yang nulis buku Democracy in America. Yes, Alexis Tocqueville. Alexis Tocqueville membayangkan Amerika yang majemuk, tapi kemudian dia mulai merasa bahwa individualisme akan membatalkan kebebasan. Lalu dia tulis buku itu Democracy in America untuk mengucapkan kembali bahwa di samping ide individualisme atau tadi kapitalisme dalam versi yang ekstrim kanannya Erwin tadi, individualisme mulai menggerogoti kebebasan. Nah di kita istilah individualisme sering dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal individualisme juga ada bagian tentang kebebasan. Jadi kalau saya sebut individualisme itu bisa berarti kepentingan individu juga bisa berarti kebebasan individu. Indonesia memilih individualisme dalam pengertian kebebasan individu, bukan kepentingan individu. Karena Pancasila melarang kepentingan individu, tapi kebebasan individu dijamin di dalam dua mantra Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya ada kebebasan individu. Keadilan sosial artinya ada kemerdekaan individu itu. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira dengan baik diterangkan dalam buku itu. Dan kita menjadikan sebetulnya keadaan itu sebagai infrastruktur kurikulum bagi Golkar. Yaitu mempromosikan kebebasan individu dalam upaya mencegah nation kita itu tumbuh dan dias oleh authoritarian personality. Hal yang sangat mungkin terjadi karena problem-problem ekonomi. Kita baca di dunia internasional tuh, Cina akhirnya krisis market. Tadinya krisis soal properti. Nigeria sekarang inflasinya naik 600% sama seperti Indonesia tuh. Nigeria 200 juta penduduknya tuh. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini menuntun kita untuk mulai mengerti bahwa Golkar memerlukan, Pak Erlangga mau kemana?
Oke, saya izinkan. Jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis, tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar. Karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir. Itu pentingnya saya mau sampaikan hari ini bahwa buku ini menjadi bukti bahwa Golkar harus tumbuh dengan mengunyah pikiran, bukan sekedar mengunyah makan siang, apalagi yang gratis. Jadi saya tutup di sini dan saya anggap saya bersama dengan teman-teman Golkar untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar. Nah, anggaplah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran. Karena itu, selamat datang pikiran, selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute. Terima kasih. Makasih.